Betul nggak? Nah ini kan yang jadi terjadi. Pantes gaya dakwanya masyarakat bukan malah teduh, malah adem, malah maaf. Dakwanya tidak menyentuh karena yang diomongin kaburo malfat indallah antakulu malah tafalu. Tidak sesuai apa yang diucapkan. Itu yang terjadi. Ini kisah nyata semuanya. Kadang kita malu apa yang kita ucapkan, apa yang kita laksanakan beda. Inilah bedanya gaya dakwah Rasul dengan gaya dakwah kita. Kalau dakwah Rasul maaf disimbolkan seperti ngangon apa? Kambing, bukan ngangon kebo. Ini dicontohin dulu sama Rasul. Kok kita enggak kan? Kayak apa namanya? Kayak di terminal calo. Barung udah naik. Silakan jalan. Lah kita mah nyantai. Betul nggak? Nah, ayo keluarin sodako. Ustaz nyuruh sodako, Ustaz kagak. Nah ini fenomena yang terjadi bang. Harusnya kita memberikan contoh yang terjadi. Tuh, jadi fasadun kabirun alimun muntahatiku. Kehancuran besar, orang alim masih doyan korupsi, masih senang korupsi, masih senang maksiat. Banyak yang begitu. Wa akbaru minhu jahilun purnamasiku. Dan kehancuran yang lebih besar, orang bodoh ngaku alim. Ini terjadi. Dengan dibungkus udang-udang doang. Miara jenggot maaf aja sih. Dengan jenggot panjang, jangan tungke. Suara di apa dengan apa nih diserak-serakin, cium tangan abah, kan gitu ya. Subhanallah. Termasuk yang baru masuk Islam jadi ustadz. Nah, yang terjadi kan gitu. Makanya ke depan umat itu harus cerdas. Mana kiai, mana yang jadi tuntunan, mana jadi tontonan. Ini kan yang terjadi tidak. Pada track record kita tahu dia bukan seorang kiai, seorang ustadz, tiba-tiba muncul, tiba-tiba saja jadi seorang ustadz kiai. Bukan nggak boleh, boleh berdakwah, kan gitu. Baliguani walau ayat, tapi yang mana dulu bang? Ya, baliguani siapa dulu? Antum udah mapan belum? Ngaca dulu dah. Ngaca dulu katanya. Betul kita sampaikan, ya. Tapi pas apa belum itu seperti itu. Jangan sampai kita menafsirkan sebuah ayat, menafsirkan sebuah hadis tanpa referensi yang kuat. Yang terjadi akhirnya kan bingung umat. Ini yang terjadi kan. Makanya dalam ilmu mantik ada kalimat tasyawur. Ada tasawur, ada tasdik bang. Tasawur itu artinya apa? Tasawur itu mengolah berita. Ketika Kang Ajis difitnah sebagai maaf Kang Ajis, ya maaf selingkuh ya. Kalau Kang Ajis nggak belajar ilmu mantik, langsung Kang Ajis maaf istrinya selingkuh nih, ya. Dengan sepanengnya temperamen yang tinggi langsung masa golok. Pulang dari kantor tebas langsung leher. Bini kan ngelinding, betul nggak? Ngelinding tuh. Ya. Udah ditebas, baru ada informasi. Aduh Kang Ajis, bini Kang Ajis mah nggak ngapa-ngapain. Jam 7 itu nongkrong sama saya. Coba bayang, pala udah ngelinding, udah meninggal, nggak bisa dibangkitin lagi. Makanya dalam surah Al-Hujurat jelas, apabila telah datang berita dari orang fasik, pertabayin tuh di apa? Di cross check, dikonfirmasi betul atau tidak. Jangan sampai kita mentakwa sebuah hukum ternyata salah. Makanya jangan percaya dulu berita orang fasik. Tahu apa fasik? Apa fasik? Al-khariju anitoat. Orang yang keluar dari ketaatan. Siapa dulu yang ngasih informasi? Jangan-jangan dia naksir sama bini kita, biar kita cerai. Lu cerai gue sikat. Nah, sama dalam dakwah juga. Jangan percaya dulu dapat informasi hoak dan sebagainya. Islam itu belajar ilmu mantik, mentasawur. Ya, jangan ngaku kita paham agama kalau bisa mentasawur dulu. Ini tangan gampang bang, bisa surga bisa neraka. Betul nggak? Hitungan detik nih, sama anak-anak muda juga. Share. Hitungan detik dosanya, masya Allah. Kalau nggak valid. Tadi sesuai dengan surah Al-Hujurat. Apabila datang informasi dari orang fasik, ditabayun dulu, betul atau tidak. Jangan pun kita, Rasul aja ditegur dengan surah Al-Hujurat tadi. Ya. Apalagi kita, Rasul bukan, Nabi bukan. Betul nggak? Baru calon wali. Itu gue wali murid gitu ya. Subhanallah. Nah ini butuh kedewasaan anak-anak milenial tadi. Jadi anak muda sekarang itu harus mentasawur dulu bahasa ilmu manteknya. Tasawur itu mengecek ulang betul enggak ini informasinya. Yang disebut betul tidaknya itu dalam ilmu keislaman itu ada ilmu yakin, ada ainul yakin. Kalau Kang Ajis bongkar dalam tafsir At-Takasur
langsung ngasal tebas jeger katanya. Udah ngelinding. Sama kan kita dapat mensos. Oh ini salah bla 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 bla. Oh share. Hitungan detik dosa bang. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Habis tasawuf betul nggak valid nggak informasi itu? Sebab kalau kita maaf ternyata terbukti berita itu tidak valid, sering terjadi dibuktikan di medsos sekarang. Ternyata informasi itu hoax. Islam maaf sebelum pemerintah menggembor-gemborkan harus kita perhatian, hati-hati dengan hoax. Islam udah lebih dahulu dengan surah Al-Hujurat tadi. Jangan percaya dengan hoax, tabayun dulu, cek dulu benar atau tidak berita itu. Jangan mentang-mentang share langsung hitungan detik. Subhanallah itu maaf itu tidak syar'i, itu tidak islami. Tabayun dulu, udah tabayun, oh iya ternyata bahasanya tanya ulang, cek ulang. Kalau pengen penasaran betul nggak berita ini seperti ini. Kemarin kan cepat mencuat tuh. Ya, wow, ketika maaf kayak kita ya dapat fitnah pimpinan kita kan dapat amplop dan sebagainya. Betul nggak? Ini kan menjadikan manfaatin nama orang-orang maaf yang tidak senang dengan NU. Mereka jadi apa? Menjadikan apa bahan omongan mereka, jadi senjata mereka untuk menggembur NU. Padahal kita maaf, jangan mengajari kiai. Kiai lebih tahu hukum daripada kita. Ini kan enggak, kita kiai bukan apa bukan. Seolah bertindak sebagai kiai, kan lucu. Ya Allah, kalau kita memfitnah kiai ternyata tidak terbukti, dosanya lebih besar. Kita selalu positive thinking, nggak rugi bang. Kita positif nggak rugi, energi positif ketelan bang. Nih kesaring ke tubuh kita itu akan melahirkan coba energi positif. Jiwa kita cerah, ya tenang, tentram, pikiran juga tenang. Coba kalau negatif thinking, selalu negatif thinking, curumet baik yang ada. Untung kalau nggak stroke. Iya. Betul nggak? Betul. Karena sifat psikologi dari stroke itu kan pikiran. Karena kita buruk sangka, ketemu di sono, karena buruk sangka, menggol ke sini, mau ke sini. Ah jangan. Akhirnya nilai kebatilan dengan kebenaran hilang. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Karena tadi kita kemakan Islam tidak mengajarkan seperti itu. Cek ulang kembali. Sesuai dengan surah Al-Hujurat, jangan menjadi orang fasik. Kami pesan kepada kaum milenial setiap mendapat informasi berita, cek ulang kembali. Betul atau tidak, valid atau tidak. Jangan sampai jari kita menjadi dosa, membuat kita terjerumus ke nerakanya Allah. Jari kita bisa ke surganya Allah. Karena tadi kita bisa mengecek, bahasa ilmu matematika mentasawur. Udah tasawur, lahirnya tasdik. Tasdik itu apa? Membenarkan. Kenapa Anda bisa mengeluarkan tasdik? Karena mengumpulkan data. Hebatnya Islam. Data seakurat mungkin kumpulin. Betul toh. Nih real apa adanya. Aneh udah ngobrol antum. Baru tasdik. Oh ternyata Kang Haji soleh. Kang Haji nggak boleh megang duit. Kalau megang duit dikasih Pak Mahfud. Iya. Gitu kan ya? Itu luar biasa kan ya? Kata orang Kang Haji seperti itu. Enggak, ternyata luar biasa. Nah itu kan berarti apa? Tasdiknya benar. Bukan kata orang. Real apa adanya. Pun demikian berita yang terjadi zaman sekarang. Anak-anak milenial karena ikut-ikutan. Kata AA ikutin share. Akhirnya terciptalah opini. Hoax yang tidak benar menjadi benar. Kebenaran apa? Ketidakbenaran kalau berulang-ulang di-share akan menimbulkan sebuah nilai kebenaran. Padahal tidak benar. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Itulah strategi Yahudi. Menghancurkan kita. Dengan berita seperti itu digempur terus. Padahal itu berita maaf belum valid. Islam tidak mengajarkan itu. Tasawur dulu, ya, tasawur baru tasdik. Sama kaum milenial, cek ulang dulu. Betul nggak pacarnya? Maaf, walaupun di kaum Islam itu tidak konsep pacaran bang, atau ta'arufan. Cek dulu, betul nggak temannya selingkuh? Kalau nggak dicek, gua salam tuh. Ribut yang terjadi. Sama Islam juga, betul nggak berita ini? Jangan sampai bakar ustadz itu, gempur ustadz itu, ternyata ustadz itu tidak salah. Akhirnya kita yang dihukum. Nih yang sering terjadi seperti ini yang kemarin kita tonton di media. Akhirnya kan ngegamparin diri sendiri bang. Betul nggak? Udah kita share depan umum, kita sebagai tokoh masyarakat jatuh kita dengan omongan tadi. Saya teruskan tadi sayangnya. Fasadun kabirun alimun muntahatiku wa akbaru minhu jahilun mutamasiku. Kehancuran lebih besar orang bodoh ngaku alim. Huma fitnatun fil alamina ajimatun liman bihi
kita jelaskan pun maaf, saya punya konsep. Alam itu bisa memecahkan masalah. Kita nggak sanggup nih bang, Bang Ajis dititipna tidak bisa menjelaskan, tenang bang. Alam bisa memecahkan masalah. Yang namanya bangke bang, lama-lama kecium. Betul nggak? Bang Ajis misalkan ada bangke tikus di situ, ya, ada kiai tutupin ke orang, masih nggak kecium, gimana? Santri cuma nggak, oh aman. Besoknya nambah lagi bau, tutup lagi bang, lama-lama plek tiup-tiup kecium juga bangke. Pun demikian, kebatilan walaupun dibungkus dengan bahasa agama bang, dengan sorban, dengan peci, dengan jenggot macam-macam, dengan minyak wangi, akan ketahuan. Itu nyata itu yang begitu. Intinya alam bisa memecahkan masalah. Nggak perlu berbusa bang. Ntar Allah yang mecahin. Tiba-tiba maaf, Kang siapa namanya Kang? Kang Aib tiba-tiba, Kang Ajis bla 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 bla. Alhamdulillah ternyata Allah ngutus Kang Ajis. Siapa Kang namanya? Kang Rijal datang, Kang Ajis bla bla. Allah tuh Pak, tuh saya nggak nyuruh Kang Ajis, tiba-tiba ngomong, Allah yang gerakin, nggak ujuk-ujuk datang, dia datang. Itu yang menggerakkan Allah. Sama media sekarang. Nggak perlu banyak panjang lebar kita menjelaskan di media sebagainya. Nanti Allah tunjukkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ini pemerintah salah, ini ulama salah. Wah, semua saling mencaci maki, nggak ada udah-udahnya. Kita sebagai kaum hadirin tidak boleh mencaci maki, menjati seseorang. Nggak bisa itu. Kita dilarang seperti itu. Nyanyi suujon, berurusan Islam itu sangat indah luar biasa. Lebih baik kita positive thinking, husnujon daripada suujon. Suujon, maaf, beban moral, psikis kemakan. Kalau nggak setruk, wassalam. Betul nggak? Nggak sempat tobat. Nggak tobat lagi, mati lagi. Wah, subhanallah. Apalagi hubungan habu minanas, berat bang. Hubungan habu minanas berat. Kang Haji kalau nggak sempat minta maaf, wah berat. Kecuali dengan balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya pesan ya di akhir pembicaraan saya pesan kepada kaum milenial, ketika mendapat informasi tolong di cross check kembali, namanya ditabayun. Itu diajarkan surah Al-Hujurat ayat 6. Apabila datang sebuah berita, cek sepalit mungkin benar atau tidak. Kau perlu datangin orangnya, antum bener nggak ngomong